Selamat Lingkungan Latai, salam sawit karena Malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rini, saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 5. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pembelajaran teologi Hindu untuk memenuhi tugas mata kuliah teologi Hindu. Om Swastiastu, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teologi Hindu Keharingan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rini, NIM 2100044. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang materi pembelajaran teologi Hindu. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu pengertian teologi. Istilah teologi pada awalnya muncul di Yunani karena pada waktu itu masyarakat Yunani memiliki kepercayaan kepada banyak dewa, antara lain Dewa Zeus, Dewa Hera, Dewa Apollo, Dewa Helios, Dewa Selena, dan masih banyak lagi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi teologi berarti ilmu yang mempelajari tentang Tuhan atau ketuhanan. Dalam kamus yang berjudul An English Reader's Dictionary oleh A.S. Horby, teologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam semesta, tentang keyakinan agama yang berdasar. Berikutnya yaitu sumber teologi Hindu Keharingan. Sumber utama teologi adalah kitab suci. Pendekatan dalam mempelajari teologi disebut dogmatika, di mana orang harus percaya pada sesuatu atau Tuhan yang absolut dan transenden tanpa menunggu adanya pembuktian. Agama Hindu Keharingan memiliki 4 kerangka, yaitu teologi, hukum, tata susila, dan upacara. Alas dari kerangka itu terbentuk segitiga yang dibangun oleh hukum, tata susila, dan upacara. Sedangkan teologi berada di titik puncaknya. Dengan demikian, agama Hindu Keharingan dapat dilihat dari sudut pandang yang terbentuk segitiga. Selanjutnya, dalam kehidupan beragama, khususnya agama Hindu, yang memiliki suatu pemahaman konsep teologi Hindu yang bersumber daripada kitab suci Weda dan kitab suci Penaturan. Karena kitab suci sebagai pedoman umat Hindu dalam memperkuat keimanan tentang pengetahuan ketuhanan, agama Hindu mengembangkan ajarannya sesuai dengan desa, tempat, kala atau waktu, penentuan hari baik dan buruk, dan patra, yaitu keadaan sosial, ekonomi, dan situasi dan kondisi. Selain itu, dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu juga selalu berpegang pada 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa filsafat, etika tata susila, dan ritual upacara. Ketiga kerangka ini merupakan sebagai dasar bagi setiap umat Hindu dalam usahanya untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dalam keyakinannya. Aspek tatwa atau filsafat agama merupakan inti ajaran agama Hindu, sedangkan aspek susila atau etika merupakan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikutnya, konsep dewa atau raja-raja dan dewi atau kamelu dalam Hindu Keharingan. Dalam kesusastraan suci Hindu banyak diceritakan tentang kehidupan dewa. Dewa untuk menambah pengetahuan teologi bagi umat Hindu. Dewa dalam teologi Hindu adalah makhluk yang oleh manusia dibayangkan mempunyai nama, bentuk, ciri-ciri, sifat-sifat, dan kepribadian yang tegas. Gambaran ini terpatri dalam pikiran manusia berkat adanya dongeng-dongeng dan kesusastraan suci, yaitu mitologi, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dalam mitologi diceritakan segala macam perilaku dan sifat dari setiap tokoh dewa,
mulai dari kepahlawanannya, jasa-jasanya, wataknya, perasaannya, dan sebagainya, yang mirip dengan perilaku serta sifat manusia, namun dengan kemampuan yang lebih unggul. Di antara semua dewa dalam suatu religi, biasanya satu dianggap dewa tertinggi yang dianggap sebagai pencipta dari keseluruhan semesta ini. Kemudian dikenal dewa-dewa alam yang masing-masing dianggap menguasai salah satu gejala atau kekuatan alam. Misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa langit, dewa bumi dan dewa gunung, dewa angin, serta dewa hujan. Struktur ketuhanan Hindu keharingan berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam struktur ketuhanan dalam tugas dan fungsinya, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 hal pokok. Dalam hal penyebutan, maka Ranjinghatala ini menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya, yakni Ranjinghatala bersifat abstrak sebagai simbol yang tidak bisa tergambarkan awal dari segala kejadian. Kemudian berlanjut menjadi Ranjinghatala Langit Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tabi Kebataran Bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan bahwa ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Selanjutnya Ranjinghatala Langit Raja Tuntung Matan Andau, Tuhan Tabi Kebataran Bulan Jata Belawang Bulau Penaruhan Bapagir Hintan. Hal ini ia sebagai proses penciptaan dan kemahakuasaan, karena pada saat penciptaan alam semesta selalu bersama Jata Belawang Bulau Penaruhan Bapagir Hintan, menurut Papranata tahun 2005 halaman 93. Dalam fungsinya sebagai pemelihara, maka Ranjinghatala Langit dengan kemahakuasaannya melalui para raja, kamelu atau utusannya dapat diklasifikasikan dalam hal yang pertama, Raja Tunggal Sangumang Nyaring Embang Bakubu Hani. Manifestasi Ranjinghatala ini bertugas sebagai pelantara hubungan manusia di dunia dengan Ranjinghatala, di mana dalam setiap pelaksanaan upacara ritual keagamaan umat Hindu keharingan, maka yang menjadi pelantara hubungan dengan Ranjinghatala haruslah melalui Raja Tunggal Sangumang Nyaring Embang Bakubu Hani, dan dimediasi dengan Behas Parem Nyanyentingang sebagai media penghubungnya pada Penaturan pasal 36 ayat 1. Yang kedua yaitu Raja Ujuha Kanduang Kanaruhan Hanya Basakati. Ia merupakan 7 manifestasi Ranjinghatala yang berfungsi sebagai penghubung antara Ranjinghatala dengan para raja atau kamelu yang telah diciptakan oleh Ranjinghatala, yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kelangsungan kehidupan umat manusia sebagai unsur material. Ketujuh manifestasi tersebut yaitu yang pertama, Raja Janjalong Teturiwut. Ia penguasa atau yang mengatur angin atau udara mewakili unsur angkasa atau eter. Yang kedua ada Gambala Rajan Tanggara, penguasa atau yang mengatur angin atau udara mewakili unsur angkasa atau eter. Ia mempunyai tugas sama seperti Raja Janjalong Teturiwut. Yang ketiga ada Sangkaryang Nyaru Menteng, penguasa atau yang mengatur kilat, guntur api atau panas mewakili unsur api. Yang keempat, Raja Tuntung Tahaseng, penguasa atau yang mengatur nafas, kehidupan mewakili unsur udara atau angin. Yang kelima ada Tamanang Tarebulan, penguasa atau yang mengatur air sebagai sumber kehidupan mewakili unsur air. Yang keenam, Raja Savanipas, penguasa yang mengatur segala kekurangan manusia yang dimiliki unsur tanah. Dan yang terakhir ada Raja Mise Andau, penguasa yang bertugas untuk mengatur waktu atau hari bagi kehidupan manusia mewakili unsur tanah. Selanjutnya ada manifestasi dari Ranjinghatala yaitu Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang.
Manifestasi Ranjing Hatala ini bertugas dan berfungsi untuk melengkapi keperluan sandang dan pangan umat manusia di dunia. Dalam Kitab Suci Penaturan pasal 38 ayat 5 sampai dengan 7. Yang keempat ada Ongko Jalayan dan Bawi Ayah. Manifestasi Ranjing Hatala sebagai Ongko Jalayan dan Bawi Ayah bertugas untuk mengajarkan kembali anak Esun Raja Bunu atau manusia di Pantai Danum Kalunen yang sudah melupakan ajaran dari Ranjing Hatala pada saat pelaksanaan Tiba Suntu di Lewu Bukit Batu di Nantarung. Ajaran yang diturunkan adalah berupa pelaksanaan ritual balian dari tingkat yang terkecil sampai yang paling terbesar, juga mengajarkan tentang etika dalam pergaulan hidup. Yang selanjutnya yaitu Tuhan sebagai asal mula alam semesta beserta isinya. Sebagai pedoman umat Hindu keharingan yaitu penaturan yang berisi 63 pasal dan 2951 ayat. Penaturan berasal dari bahasa Sangyang yaitu dari kata naturan yang berarti menuturkan atau mensilsilahkan, yang kemudian mendapat awalan pa menjadi penaturan yang akhirnya kitab yang menuturkan atau mensilsilahkan tentang penciptaan alam semesta beserta isinya. Para malaikat dan fungsinya bagi umat manusia, tata aturan di kehidupan manusia serta tata cara ritual umat Hindu keharingan. Menurut Pak Pranata dan kawan-kawan tahun 2009 halaman 57. Berdasarkan pada kitab suci penaturan di atas, awal dari segalanya hanyalah Ranjing Hatala yang menciptakan semuanya yang ada di alam semesta dan yang awalnya gelap tanpa adanya satu makhluk pun. Yang ada hanya Ranjing Hatala dengan cahaya kemuliaannya yang disebut Hintan Keharingan sebagai cahaya kehidupan. Konsep ketuhanan yang menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan awal segala kejadian terkandung dalam kitab suci penaturan yang merupakan kitab suci Hindu keharingan terdapat pada Penaturan pasal 1 ayat 1 sebagai berikut. Heben huran tutuk panambalun tambun baya ije atun ije tamparan talu handiai. Jai penapatuk sukup simpan hasam balut umba ambun ije dia baja huntun tanduk. Basakupa dengan enun isen baterus kening. Hinje hasam balut umba kahain kuasa belum jepajimat hamangaring. Artinya, zaman dahulu kala permulaan segala masa yang ada ia adalah awal segala kejadian. Ia yang maha sempurna diliputi oleh kekuatan dan kekuasaannya, menyatu di dalam keagungan dan kemuliaannya. Majelis Besar Agama Hindu Keharingan tahun 2009 nomor 1. Hindu Keharingan mengenal Tuhan sebagai Ranjing Hatala sebagaimana tertuang dalam kitab suci Penaturan pasal 1 ayat 3 yang berisi tentang Aku tu Ranjing Hatala ije paling kuasa temparan talu handiai tuntang kahapuse tuntang kalawa jetu iete kalawa pambelum ije enanggareku gengguranan ara bagare Hintan Keharingan. Artinya, aku inilah Ranjing Hatala yang maha kuasa, awal dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaanku yang terang dan bersih dan suci adalah cahaya kehidupan, dan aku sebut ia Hintan Keharingan. Menurut Majelis Besar Agama Hindu Keharingan tahun 2009. Selanjutnya yaitu konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Upacara agama pada hakikatnya tidak semata-mata berdimensi agama saja, tetapi juga berdimensi sosial. Melalui upacara agama dapat dibina kerukunan antara sesama manusia. Upacara agama ini juga dapat memberikan pembinaan etika dan estetika. Upacara agama merupakan motivator untuk melestarikan atau menumbuh kembangkan seni budaya, baik yang sakral maupun profan. Bahkan upacara agama merupakan daya tarik pariwisata dan dapat menunjang kehidupan manusia.
Keseluruhan budaya agama dalam bentuk upacara agama tersebut merupakan usaha manusia mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Upacara atau ritual agama merupakan kerangka dasar yang ketiga dari agama Hindu. Upacara berasal dari dua kata, yaitu upa dan cara. Upa artinya dekat atau mendekat, dan cara dari urutan kata char yang memiliki arti harmonis, seimbang, dan selaras. Dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri, kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan upacara rasa bakti menjadi semakin meningkat. Upacara penting untuk mensucikan diri asal dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, berkorban, dan bebas dari pamrih. Lalu selanjutnya ada Lime Sarahan dalam keyakinan Hindu Keharingan. Mengenal keyakinan terhadap alam para dewa, masyarakat suku juga memiliki amalan yang menjadi keyakinan atau Lime Sarahan dalam aktivitas keberagamannya. Sejalan dengan hal tersebut, Betli menyatakan sebagai berikut. Lime Sarahan merupakan inti dari keyakinan umat Hindu Keharingan. Lime Sarahan terdiri dari dua kata, yaitu lime dan sarahan. Lime yang berarti lima, sedangkan serahan ini memiliki makna yang luas, yaitu proses awal adanya kehidupan. Totalitas ajaran Lime Sarahan dalam konsep ajaran agama Hindu merupakan konsep Panca Mahabhuta, di mana aspek keimanan umat Hindu Keharingan meyakini 5 pengakuan iman yang disebut dengan Lime Sarahan, yaitu Ike mengaku tentang percaya, Tani Natala Ketamparan, Langit Ketambuhan, Petak Kebajakan, Nyelung Kepanduyan, Kelata Kepadudukan. Dengan 5 kepercayaan iman ini, yang pertama, Ranying Hatala Ketamparan melambangkan tentang keyakinan dan kepercayaan umat Hindu Keharingan yang percaya kepada Ranying Hatala, Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Juga melambangkan bahwa Langit Ketambuhan sebagai langit tempat umat manusia untuk hidup dan berlindung, yang juga di bawah langit inilah telah memberikan nafas kehidupan kepada umat manusia. Petak Kepajakan melambangkan bahwa tanah atau bumi ini yang sudah diciptakan Ranying Hatala Langit adalah tanah yang subur dan berguna untuk kehidupan manusia, harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran umat manusia. Nyelung Kepanduyan juga melambangkan air sebagai sumber kehidupan, air untuk membersihkan diri manusia dari segala kotoran agar manusia selalu suci dalam menjalani kehidupan ini. Dan selanjutnya Kelata Kepadudukan sebagai simbol tempat yang kokoh untuk menampung semua yang ada di bumi ini. Ini simbol dari alam semesta menurut Ibu Tiwi tahun 2017 dari 99 sampai 105. Kemudian sistem pemujaan dalam agama Hindu. Umat Hindu dimanapun berada di dalam prosesi ritual pemujaannya menggunakan simbol berupa pratima, gambar-gambar, huruf-huruf suci, dan simbol lainnya. Bentuk atau wujud masing-masing simbol suci ini merupakan menawarkan suatu nilai estetika kelas tinggi sehingga dapat menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya, terlebih lagi bagi umat Hindu itu sendiri. Hal senada juga diuraikan oleh Titip dalam buku Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu sebagai berikut. Agama Hindu sangat kaya dengan berbagai simbol, penampilannya sangat indah dan menarik hati setiap orang untuk melihatnya. Bagi umat Hindu, simbol-simbol tersebut menggetarkan kalbu dan berusaha untuk memahami makna yang terkandung di balik simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol tersebut merupakan media bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, mengadakan dialog dengan Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungan dan warana gurahanya. Titip tahun 2003. Memang benarlah adanya Hindu sangat kaya dengan berbagai simbol-simbol baik berupa arca, pratima, gambar-gambar, huruf-huruf suci, dan simbol-simbol lainnya, yang kesemuanya itu tidak dapat dipisahkan dari sistem pemujaan Hindu. Permasalahan muncul manakala umat Hindu tidak memahami hakikat pemujaan kepada Tuhan
menggunakan mediasi simbol berupa arca atau pratima, gambar-gambar, huruf-huruf suci, dan simbol suci lainnya. Kelemahan umat Hindu pada umumnya terletak pada ketidaktahuannya tentang kedalaman ajaran agama Hindu itu sendiri. Pemujaan kepada Tuhan melalui simbol berupa arca atau pratima sebenarnya bukan pemujaan yang berhalaisme buta seperti apa yang dituduhkan oleh mereka, tetapi pemujaan yang didasari pada acuan yang dasar sastra yang jelas. Untuk memulai menjawab tudingan mereka tentang pemujaan Tuhan melalui simbol, ada baiknya memulai dengan memahami tentang hakikat pemujaan Tuhan menggunakan arca atau pratima berdasarkan sudut pandang teologi Hindu, karena pemujaan Tuhan melalui simbol-simbol tidak akan terlepas dari sistem teologi ketuhanan dalam Hindu. Titip tahun 2003. Dalam teologi Hindu atau tepatnya disebut dengan Brahma Vidya, yaitu ketuhanan dalam Hindu menguraikan bahwa sesungguhnya keberadaan Tuhan dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni Tuhan dalam keadaan yang Nirgunam Brahman dan Tuhan dalam keadaan Sagunam Brahman. Tuhan dalam keadaan Nirgunam adalah Tuhan yang dipahami sebagai yang tidak berwujud, Tuhan yang transenden, yang tidak beratribut, dan beliau berada di luar batas pikiran manusia. Menurut Sri Sankaracharya yang memberikan sentuhan indah terhadap filsafat Advaita Vedanta, berpandangan bahwa Tuhan yang Nirgunam adalah Tuhan yang tidak berpribadi, nirkala atau tanpa wujud, nirwisesa atau tanpa ciri-ciri tertentu, tak berubah, abadi dan akarta, atau bukan pelaku atau perantara. Sedangkan Tuhan yang berada dalam tatanam Sagunam adalah Tuhan yang sudah berwujud, berpribadi, imanen, dan Tuhan yang sudah beratribut. Untuk memahami Tuhan dalam keadaan Nirgunam dan Sagunam bukan diartikan Tuhan itu ada dua adanya, tetapi Tuhan satu dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut ditegaskan lagi oleh Sankaracharya bahwasanya Nirgunam menjadi Sagunam atau Tuhan yang berpribadi hanya melalui penyatuannya dengan Maya. Sagunam dan Nirgunam bukanlah dua Brahman atau Tuhan, tetapi ia adalah kebenaran yang sama dari dua titik berbeda. Dari pemahaman Tuhan yang Nirgunam Brahman tersebut tentunya teramat sulit bagi kebanyakan orang yang masih terikat oleh kesadaran fisiknya di dalam melakukan hubungan atau memuja Tuhan yang Nirgunam. Sehingga pemujaan Tuhan yang Nirgunam ini adalah sangat tepat dilakukan oleh mereka para jananin, orang yang berpengetahuan. Sedangkan bagi kebanyakan orang yang masih diliputi kebodohan dan tidak berpengetahuan atau asnanin, tepatnya memuja Tuhan yang Nirgunam Brahman. Di samping itu, keterbatasan pikiran manusialah di dalam membayangkan, memikirkan dan memuja Tuhan yang Nirgunam, maka diperkenankanlah Tuhan yang Nirgunam dipuja melalui Tuhan yang Nirgunam Brahman. Pemujaan menggunakan simbol berupa arca atau pratima dan simbol lainnya adalah tidak lain karena keterbatasan manusia membayangkan Tuhan yang Nirgunam atau tanpa sifat, dan hal tersebut sangat logis mengingat manusia adalah makhluk yang memiliki segala keterbatasan. Demikian juga simbol berupa arca atau pratima adalah mediasi di dalam manusia melakukan hubungan dengan Tuhan, dan itu merupakan hal yang rasionalistis. Bisa dibayangkan jika dalam memuja Tuhan tanpa nyasa berupa arca atau pratima, maka pikiran akan melayang kemana-mana. Yang selanjutnya, konsep pendidikan dalam teologi Hindu keharingan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat nilai pendidikan ke dalam tiga ranah yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu terurai dalam tiga kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa, filsafat, susila etika, dan upacara. Pengertian tatwa sendiri yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tatwa, kemudian setelah diindonesiakan menjadi tatwa.
Tatwa memiliki pengertian seperti kebenaran, kenyataan, hakikat hidup, sifat kerodati, dan segala sesuatunya bersumber dari kebenaran sejarah atau cerita yang diceritakan dengan jujur tentang sifat kebaikan maupun keburukan. Di samping kata tatwa juga terdapat kata tatwa dhyānika atau tentang Tuhan, tatwa dhyāna hakikat hidup, tatwa mikarta dasar kehidupan, tatwa padesagama ajaran kenyataan dan agama. Aspek tatwa merupakan inti dari ajaran agama Hindu menurut Warta tahun 2007. Agama dan kitab suci merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk mengetahui, mempelajari Tuhan dan alam semesta. Manusia akan memperoleh kekuatan dan ketenangan batin dalam kehidupan, dan ia pun dapat menuntun orang-orang tersesat ke jalan yang benar. Jika keimanan seseorang lebih banyak tumbuh berdasarkan teologis, maka keimanannya itu akan kuat, terbukti, dan tahan uji. Umat Karingan memiliki penaturan yang dianggap sebagai kitab suci dan bersumber dari Ranjing Hatala, Tuhan Yang Maha Esa. Kitab tersebut menjadi batang ajar agama Hindu Keharingan. Demikianlah video tentang materi pelajaran teologi Hindu dari saya. Saya akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.